Hai Digger, selamat datang di Movie Digger Channel. Sebelum masuk ke videonya, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan alur film favorit Diggers. Hari ini kita akan membahas alur cerita film horor fenomenal yang baru aja dirilis, apalagi jika bukan The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It atau Setan Itu Yang Memintaku Melakukannya. Oke, stop basa-basinya, let's dig the movie out. Di awal scene film ini, Diggers diberi gambaran tentang keadaan rumah keluarga Glatzel yang hancur pada 18 Juli 1981. Hal ini dikarenakan anak mereka yang baru aja berusia 8 tahun, David Glatzel, dianggap mengalami kerasukan iblis jahat. Keluarga Glatzel mengundang Ed dan Lauren Warren selaku penyelidik kasus berhantu untuk membantu putra kecil mereka mengusir iblis jahat dengan cara eksorsisme atau yang biasa kita sebut dengan ruqyah. Scene berpindah kepada Arnie Johnson, pacar dari kakak David yang sudah tinggal bersama keluarga Glatzel yang sedang menguatkan David di kamarnya agar tidak takut pada iblis jahat. Malam itu, tiba-tiba saja David yang sedang asyik tidur di kamarnya mendengar pintu kamarnya digedor-gedor dengan sangat keras oleh iblis. David yang ketakutan berlari ke kamar mandi dan bersembunyi di balik tirai. Namun, apa yang terjadi malah sebaliknya. Setan itu bukannya pergi, tapi malah menampakkan wujudnya dengan tangan hitam dan kelam, dan membuat shower di kamar mandi itu menyala dan mengguyur David dengan darah. David yang ketakutan seketika berteriak dengan kencang. Semua orang panik dan berlarian ke kamar David. Ed terpaksa mendobrak kamar David karena kamar tersebut terkunci. Mereka menemukan David duduk dan hanya berdiam diri di samping lemari. Tiba-tiba saja, David yang ternyata telah mengalami kerasukan menusuk kaki bapaknya sendiri dengan sebuah pisau yang sangat tajam. Ed seketika menggendong David ke meja makan tempat ruqyah, walaupun David memberontak sekuat tenaga. Proses ruqyah pun akhirnya terlaksana. Pastor Gordon yang memimpin membacakan ritualnya dan membuat David menggeliat marah. Semua barang di dalam rumah itu berterbangan, termasuk piring yang akhirnya mengenai kepala Pastor Gordon dan membuatnya pingsan. Ed berusaha meneruskan proses ruqyah itu, namun tentu saja sia-sia. Yang mencengangkan adalah si kecil David mendorong Ed hingga terjatuh dan menekan dadanya dengan keras hingga Ed mengalami serangan jantung. Arnie yang merasa sangat kesal akhirnya berteriak pada David yang masih kerasukan. Arnie mengatakan tinggalkan anak ini sendiri dan ambil aku sebagai gantinya. Seketika kerasukan pun berhenti dan iblis jahat yang dikira sudah pergi itu malah masuk ke dalam tubuh Arnie. Semuanya kembali seperti semula. David kembali ceria seperti biasanya dan situasi keluarga Glatzel menjadi normal kembali. Arnie mengajak Debbie pergi dari rumah dan mulai kehidupan baru. Sayangnya Debbie menolak dan berencana memikirkannya kembali karena ia harus bekerja pada sebuah penitipan anjing. Keadaan normal ini sayangnya tidak berlangsung lama. Arnie mulai merasakan banyak gangguan-gangguan tidak wajar dari si iblis, mulai dari makanan yang tiba-tiba terjatuh sendiri dan penampakan seram seorang wanita. Saat Ed sadar dari operasi jantungnya, Ed mengatakan pada Lauren bahwa proses ruqyah David sebenarnya tidak berhasil. Iblis jahat itu tidak benar-benar lenyap namun berpindah pada tubuh Arnie Johnson. Ed kemudian meminta Lauren memperingatkan kepolisian setempat bahwa akan ada kejadian besar terjadi di Brookfield hari itu. Debbie memiliki seorang manajer bernama Bruno di tempat penitipan anjing tersebut dan disinilah hal mengerikan mulai terjadi. Arnie yang baru saja selesai memperbaiki radio milik Bruno menerima ajakan manajer itu untuk minum alkohol. Bruno yang sedang mabuk berat mengganggu Debbie dan membuat Arnie tiba-tiba saja merasa sangat marah. Ia kemudian mengalami kerasukan dan tiba-tiba saja menikam tubuh Bruno dengan pisau dengan sangat brutal dan membuatnya mati di tempat. Arnie berjalan di sepanjang jalan kota tanpa kesadaran dan berlumuran darah. Hal itu membuat seorang polisi yang sedang berpatroli merasa curiga dan menduga ada sesuatu yang tidak beres. Arnie dituduh melakukan pembunuhan terhadap Bruno, yang mana itu juga merupakan pembunuhan pertama di kota kecil yang bernama Brookfield tersebut. Ed dan Lauren mendatangi Arnie dan memastikan apakah benar Arnie mengalami kerasukan. Sebaliknya yang terjadi, Arnie dengan lancar bisa membaca Alkitab yang diberikan oleh mereka. Hal ini membuat Ed dan Lauren yakin bahwa Arnie tidak sedang kerasukan. Arnie yang merasa putus asa menganggap dirinya sendiri sudah gila. Debbie yang menjadi saksi saat di TKP mengatakan bahwa apa yang terjadi hari itu benar-benar tidak seperti Arnie. Ed dan Lauren mencoba meyakinkan pengacara Arnie dan membuatnya percaya bahwa Arnie melakukan pembunuhan itu karena kerasukan iblis jahat.
Pengacara itu tidak begitu saja percaya dan menyanggupi ajakan Ed dan Lauren untuk membuktikan bahwa makhluk gaib itu ada. Scene tiba-tiba saja berganti pada proses persidangan di depan hakim. Pengacaranya dengan wajah pucat pasi memberikan pembelaan bahwa Arnie benar-benar melakukan pembunuhan itu tanpa disengaja karena sedang dalam keadaan kerasukan. Hal itu tentu saja tidak cukup. Ed dan Lauren memutuskan untuk mencari bukti kuat dan menyelidiki kasus ini lebih rinci mulai dari awal. Pada hari pertama kepindahan keluarga Gladstone dan Arnie Johnson ke Brookfield, hal itulah yang merupakan hari pertama David mendapat teror dari iblis. Diawali dengan David yang sedang berkeliling rumah dan menyadari bahwa kasur yang ada di dalam kamar adalah kasur air. Seperti anak kecil pada umumnya, David merasa senang dan melompat-lompat di atas kasur itu. Tiba-tiba saja hal aneh terjadi. David merasakan seseorang berada dalam kasur air itu dan membuatnya terkejut. Saat David sedang memperhatikan kasur itu, sebuah tangan misterius muncul dari dalam kasur dan menarik David sekuat tenaga hingga air membasahi tubuh David. Ed dan Lauren mendatangi lokasi kejadian. Debbie kemudian menunjukkan lantai kayunya yang rusak karena kasur air itu. Ed dan Lauren sepakat memastikan bahwa kayu itu tidak rusak karena air. Lauren akhirnya memutuskan untuk masuk ke bawah rumah dan mencari jika saja ada petunjuk. Betapa kagetnya, Lauren menemukan totem yang biasa digunakan oleh penyihir di bawah rumah keluarga Glatzel. Ed dan Lauren sepakat menyimpulkan bahwa David ternyata tidak begitu saja kerasukan, melainkan mendapat kutukan oleh penyihir. Itulah kenapa Ernie bisa tetap membaca Alkitab meskipun setelah kerasukan. Ed meminta kameramennya untuk membantu mencari informasi pada kepolisian mengenai kasus yang serupa. Pastor Gordon memberikan saran pada Ed dan Lauren untuk menemui mantan pastor yang dulu biasa mengurus kasus serupa, bernama Kessner. Ed dan Lauren mendatangi rumah Kessner dan menanyakan apa yang diketahui tentang totem penyihir itu. Ternyata Kessner malah menyimpan banyak sekali benda-benda sihir dari penemuannya saat menjadi pastor dulu di gudang bawah tanah miliknya. Ed dan Lauren yang merasa terkejut bahkan meminta Kessner untuk membakar barang-barang terkutuk itu, namun Kessner merasa lebih aman jika menyimpannya. Arnie mengalami banyak sekali gangguan iblis saat berada dalam penjara. Saat Arnie sedang mengepel lantai contohnya, penyihir jahat itu mulai beraksi. Arnie yang sedang merasa ketakutan tiba-tiba saja dipeluk dari belakang oleh hantu wanita. Hal itu tentu saja membuat Arnie semakin histeris. Pencarian oleh asisten Ed dan Lauren membuahkan hasil. Dia berhasil menemukan kasus serupa yang sedang ditangani detektif di Danvers. Kasus hilangnya Kathy dan Jessica ternyata baru saja terjadi 4 bulan yang lalu. Tubuh Kathy ditemukan dengan 22 tikaman pisau di hutan sekitar, sedangkan Jessica sama sekali belum ditemukan. Detektif itu menemukan totem penyihir yang sama ada di rumah Jessica. Ed dan Lauren menawarkan timbal balik pada kasus detektif itu. Lauren akan membantu memecahkan kasusnya dan menemukan Jessica jika ia diizinkan untuk melihat file kasus milik Jessica. Detektif akhirnya mengajak mereka berdua menuju ke hutan tempat tubuh gadis yang ditikam itu ditemukan. Di sana, Lauren mendapat penglihatan tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada Kathy dan Jessica di hutan. Dan benar saja, Jessica yang sedang kerasukan menusuk Kathy berkali-kali. Lauren akhirnya juga menemukan posisi jasad Jessica di bawah sungai dan hampir saja membuat dirinya sendiri celaka dan ikut jatuh ke sungai karena setan jahat itu. Hal itu tentu saja tidak berhasil karena Ed berhasil menyelamatkan Lauren. Di penjara, Ernie akhirnya mengaku pada Debbie bahwa dirinya seolah diminta oleh penyihir itu membunuh dirinya sendiri. Debbie yang panik langsung menelepon Ed dan Lauren dan menceritakan apa yang terjadi. Telepon tiba-tiba saja putus saat pembicaraan belum selesai. Lauren menjelaskan pada Ed bahwa iblis-iblis itu terus mengganggu Arnie bukan karena kemauan mereka, melainkan pasti karena suruhan dari penyihir jahat itu, sehingga kutukan seperti ini bisa saja dipatahkan. Ed dan Lauren akhirnya menuju ke rumah duka di mana jasad Jessica disimpan. Karena tidak berhasil menemukan penjaga, Ed masuk paksa dengan menghancurkan pintu kaca. Saat menemukan jasadnya, Lauren mencoba mendapatkan penglihatan dari Jessica dengan cara menyentuh tangannya. Benar saja, Lauren tiba-tiba terhubung dengan penyihir jahat dalang dibalik semua ini. Lauren melihat wanita itu sedang ritual dan membuat Arnie membunuh dirinya sendiri. Arnie mendapatkan sebuah air suci dari pastor dan membuat lingkaran dari air suci itu untuk melindungi dirinya yang sudah sangat ketakutan. Hal itu sia-sia saja di Gers. Penyihir itu berhasil merasuki Arnie dan membuatnya memecahkan botol air suci itu dan berusaha menyakiti dirinya sendiri dengan pecahan botol. Lauren tentu saja berusaha menggagalkan ritual penyihir itu dan berhasil.
Lauren mengatakan kepada Ed bahwa penyihir jahat itu berhasil mengenali Ed dan Lauren. Ed berhasil menyelamatkan Lauren dari mayat hidup yang hendak menyerang Lauren atas suruhan penyihir itu. Ed dan Lauren kembali ke rumah dan memikirkan apa yang bisa mematahkan kutukan penyihir itu. Ed mendapatkan informasi dari sebuah buku bahwa kutukan itu bisa dipatahkan jika altar ritual penyihir jahat itu ditemukan dan dihancurkan. Ed tiba-tiba saja pingsan dan terbangun di atas ranjang. Ed berjalan menyusuri rumah dan mencari Lauren namun tidak ketemu. Bukannya Lauren, ia malah menemukan penyihir itu ada di dalam rumahnya. Mayat hidup yang ada di dalam rumah duka tadi kembali menghantui. Ed melawan dan hampir saja menyerang mayat hidup itu. Untung saja Ed cepat tersadar karena sebenarnya mayat hidup tadi yang ia lihat kenyataannya adalah Lauren. Tanpa disadari, ternyata totem yang sama juga telah dikirimkan ke rumah Ed dan Lauren. Itulah kenapa penyihir itu bisa menyerangnya. Mereka akhirnya memikirkan cara bagaimana memecahkan masalah ini. Lauren merasa kesal karena ia sendiri tidak benar-benar yakin di mana tempat penyihir itu berada. Ia hanya mengingat bahwa terdengar suara sayup-sayup kereta dan ruang penyihir itu. Akhirnya, Ed membagi tugas. Lauren berusaha mengunjungi Kessner lagi untuk menerjemahkan sebuah buku. Debbie menemani Arnie di penjara, sedangkan Ed mencari petunjuk-petunjuk lain bersama dengan kameramennya untuk menemukan altar penyihir itu. Lauren memberitahu Kessner bahwa sekarang Ed juga terkena kutukan. Kessner akhirnya mengakui bahwa dia selama inilah yang terobsesi dengan kasus-kasus sihir hitam dan mempelajarinya. Namun sayangnya, anak perempuannya Kessner malah terobsesi dengan cara yang salah. Anak perempuannya itu mendalami ilmu hitam dan mempraktekannya. Dialah penyihir jahat itu. Kessner meminta Lauren bersembunyi ke dalam ruang bawah tanah dan memintanya menemukan altar itu saat anaknya tiba-tiba saja pulang. Tanpa berlama-lama, anak tersebut langsung menggorok leher bapaknya sendiri dengan cepat. Lauren akhirnya menemukan altar itu dan tidak berhasil menghancurkannya. Penyihir itu menjebak Lauren dalam lorong-lorong gelap dengan sihirnya dan menakutinya. Si Ed akhirnya menyadari bahwa altar tersebut ada di rumah Kessner. Ia segera bergegas mencari Lauren dan meminta asistennya menghubungi polisi segera. Sesampainya di sana, Ed mendengar suara Lauren berteriak dari bawah tanah. Ed membuka pintu bawah tanah itu dengan palu dan mencari Lauren di dalam. Lauren berhasil kabur lagi setelah berhasil ditangkap oleh penyihir dan hampir menusuk matanya dengan pisau. Ed tiba-tiba saja dihampiri oleh penyihir dan diberikan tipuan maut berisi mantra yang membuatnya melihat Lauren sebagai penyihir. Ed akhirnya sibuk menyerang Lauren ke sana kemari dan membuat penyihir itu berhasil melanjutkan ritualnya. Arnie di penjara pun kembali kerasukan dan berusaha membunuh dirinya sendiri. Lauren berlari ke arah altar dan menghindari Ed yang terus mengejarnya dengan palu. Palu itu akhirnya malah mengenai altar dan menghancurkan ritual itu. Altar yang sudah hancur membuat iblis menyerang balik penyihir itu dan sebagai gantinya tumbal yang gagal. Endingnya, seperti film-film pada umumnya, polisi baru saja tiba di tempat kejadian dan mengetahui semuanya sudah beres. Arnie akhirnya diberi hukuman 5 tahun penjara jauh lebih ringan dari hukuman sebelumnya yang mana adalah hukuman mati. Begitulah akhir cerita The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It. Demikianlah alur cerita film hari ini. Jangan lupa dukung Movie Diggers Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng. Sampai jumpa di alur cerita film favorit kalian selanjutnya.